Urung enek, urung anu, Mbak. Cek cek. Nggih, Assalamualaikum Bu Ita, Bu Werni. Menika nggo Bu Tri atau dos pundi? Putri dereng saged, Mas. Oh nggih. Nggih nanggo Putri nggih. Dereng, Mbak. Oh nggih. Suara saya jelas atau kecil atau pripun Bu Ibu? Nggih, dah jelas, Mbak. Ayu. Oh, Untuk nggih. PMO-nya itu tunggal 2, Mbak Ayu. Oh Tidak iya, tulis salah ketik maksud. ya. Nggih. Ngantuk Bu semalam. Nggih. Tunggu 2. Nggih, menika nenggo Putri riyen mboten napa-napa nggih, Bu Ibu.
Putri ada kendala sepertinya nggih. Nanti nyusul mboten napa-napa, saya izin mulai pripun Bu Werni. Nggih, monggo Bu. Mbak Ayu monggo. Nggih. Nggih. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh nggih niki sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, hidayah serta karunia-Nya kita dapat bertemu secara daring untuk melaksanakan monitoring bulanan Pokja Manajemen Operasional PMO bulan Mei tahun 2023. Insya Allah ini kita mendekati garis finish untuk pendampingan tahun pertama nggih Ibu-ibu. Tinggal 2 kali PMO lagi, PMO bulan Juni dan Juli. Yang sama-sama kita hormati Bu Kepala Sekolah SD Negeri Tunggul 2. Duh ini namanya tipe ya, semalam baru bikin ini Tunggul 1. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tunggul 2 Kabupaten Sragen, Bu Suwarni, Bu Werni, pripun kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nggih, yang sama-sama kita hormati ini Putri, guru KP kelas 1. Tadi ada kendala apa Putri? Sehat Putri? Alhamdulillah sehat. Biasanya itu diklik pas PMO itu langsung muncul. Nah, ini udah lewat WA web. Oh, nggih. Saya email sepertinya, jadi kadang di email niku melalui email. Nggih, alhamdulillah sudah bergabung Putri, yang sama-sama kita hormati guru KP kelas 4 Bu Ita, Bu Yunita, pripun kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Alhamdulillah. Hari ini Rabu 31 Mei 2023, insya Allah kita akan melaksanakan PMO selama 2 JP ke depan, yaitu 90 menit nggih Bu Ibu. Jadi insya Allah kita akan selesai sekitar pukul 9:30 ya, lebih-lebih 10 menit, karena ini juga mulainya lebih-lebih 10 menit. Baik. Yang pertama, sebelum saya ke satu-satu, yang pertama mohon berkenan Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memulai kira-kira untuk minggu ini, minggu kemarin, atau terakhir kali kita PMO sampai dengan hari ini di Tunggul 2 sedang ada aktivitas apa, sedang menyiapkan apa, lalu kemudian kemarin Ibu baru saja mengikuti lokakarya kepemimpinan yang diikuti oleh kepala sekolah. Nah, saya mohon apa materi atau hal atau apapun yang Ibu tangkap, yang Ibu mungkin persiapkan setelah itu, oh ternyata gini ya, itu seperti apa. Mungkin itu saja dulu untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, Bu Werni. Monggo. Belum dibuka audionya, Ibu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya Bu Ayub. Sehat Bu Ayub. Kemarin baru ketemu di Lokakarya. Iya, saya pangling loh. Lah terus kan saya lagi laptopan itu, mungkin saya kira itu siapa. Ternyata Bu Werni ya. Oh, nggih. Bu Ita sama Bu Tri ternyata aduh saya perlu belajar untuk stamina dan hal-hal lainnya nih dari Bu Werni. Oh, nggih Mas Tusun. Nggih niki nembe daring nggih. Pangapunten sebelumnya Mbak Ayub. Boten napa-napa, Bu. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan
menginformasikan kegiatan yang telah kami lakukan maupun yang akan kami lakukan setelah PMO bulan kemarin yang intinya tentang PMM itu segera kami tindak lanjuti karena di hasil dari PMM baru ada 4 guru yang lolos topik nggih Bu Ayub. Setelah kita mengadakan PMO itu, setelahnya kita tindak lanjuti tentang PMM yang intinya saya menyampaikan kepada teman-teman untuk mengecek lewat Simpeng KB-nya, PMM-nya itu sampai di mana dan cara mengerjakannya itu dengan cara kalau kita mengerjakan PMM di topik itu misalnya kita ambil satu topik kita kerjakan sampai selesai. Jadi kadang-kadang ke teman-teman dan saya juga kan nyicil di topik itu kan ada misalnya di profil pelajar Pancasila itu ada 7 atau 8 topik dalam modul kan banyak sekali. Dalam satu modul ada beberapa materi, kadang-kadang nyicil dulu, ngoten niku 4 dulu nanti dilanjutkan mungkin itu kendalanya. Lah itu kita sikapi kemarin kita cek bersama-sama masing-masing guru nggih. HP-nya masing-masing guru tentang PMM kita cek, terus kita juga menyarankan kepada teman-teman untuk segera mengerjakan aksi nyatanya, ngoten Bu Ayu, nggih. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga langsung lanjut mengadakan rapat wali murid yang rapat murid ini utamanya untuk kelas 6 dan juga untuk kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas 6 kita menginformasikan tentang kemajuan belajar siswa dan ujian-ujian yang telah dilaksanakan siswa, juga sekedar informasi tentang PPDB untuk melanjutkan di tingkat di atasnya. Dan juga membahas tentang gelar karya yang akan kita laksanakan nanti pada tema semester ini kita ambil kearifan lokal Bu Ayub. Nanti kita akan mengadakan gelar karya setelah minggu setelah PAT pelaksanaannya insya Allah semoga berjalan dengan baik. Pada waktu rapat wali murid kemarin dan komite kemarin saya utarakan secara globalnya. Lah tentang detailnya hasil karya ini nanti akan kita bahas di minggu ini. Kalau nggak salah minggu ini sebelum PAT. Mungkin Sabtu Mbak Ayub kita akan membahas lebih detailnya dengan wali murid, dengan paguyuban yang program yang akan kita laksanakan tentang gelar karya untuk semester ini secara detail. Itu. Setelah kita nanti pertemuan komite ketua paguyuban atau pengurus paguyuban setelah kita bahas secara detailnya, terus kita nanti baru mengumpulkan wali murid, rapat wali murid bersama-sama itu. Itu yang kedua. Yang selanjutnya Mbak Ayub kita kemarin juga review P5-nya tentang modul ajarnya kita bahas kita detailkan dengan pelaksanaannya dengan guru kelas terutama guru kelas 1 dan kelas 4. Kita tekankan kita untuk P5-nya ini terutama guru kelas 4 kita akan mengambil tema kearifan lokal dengan judul karawitan, asingnya berkarawitan. Untuk materi ini betul-betul harus kita kuasai dengan prakteknya karena hubungannya dengan kita nanti akan digelar pada waktu gelar karya Mbak Ayub dalam misalnya panggung lah nanti kita mengundang tokoh masyarakat, wali murid,
Pak Pengawas dan sebagainya. Itu nanti rencananya itu. Terus selanjutnya yang keempat, kegiatan kita adalah analisis mutu pendidikan atau rapat pendidikan tahun 2023. Kemarin sudah kita unduh dan kita bahas bersama-sama dengan Bapak Ibu guru tentang hasil yang telah dicapai atau hasil yang ANBK tahun kemarin. Hasilnya saya analisis dengan teman-teman yang intinya alhamdulillah untuk tahun ini ada peningkatan 63% Mbak Ayub untuk hasilnya, tapi juga ada walaupun naik 63 tapi untuk indikator yang atas anak yang hasilnya itu di atas rata-rata atau nilainya yang unggul itu masih 0. Jadi saya tekankan kepada teman-teman indikator yang belum tercapai masih tahun dengan tahun yang lalu, monggo kita upayakan supaya nanti ada peningkatan di tahun yang akan datang. Kalau ini kita naik 60%, untuk tahun depan harus meningkat lagi minimal yo ojo meduk neh ada peningkatan itu kita urai, kita analisis hasil-hasilnya dan untuk perbaikan termasuk ke arkasnya untuk untuk manage biaya, maksudnya untuk mengalokasikan dana BOS yang harus mengacu pada hasil dari rapot pendidikan Mbak Ayub. Jadi untuk perbaikan yang nilai rendah di mutu itu Mbak Ayub, pembahasan tentang rapot mutu pendidikan. Terus selanjutnya juga membahas tentang pembuatan soal PAT. Sekarang apa Mbak jenenge lali aku? Asesmen nggih. Tentang asesmen yang akan kita laksanakan minggu depan. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 4 membuat soal sendiri. Saya minta kepada Bu Yunita kemarin untuk sesuai dengan arahan Mbak Ayub untuk PAT-nya dengan chat ya Mbak, dengan Chrome. Nggih, beberapa mata pelajaran ngeten. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan guru kelasnya nggih, Mbak Ayub itu. Terus yang selanjutnya tentang komunitas belajar, kemarin kami menekankan pada mata pelajaran SBDP karena juga untuk persiapan gelar karyanya nanti kita akan perlu minat dan bakat anak yang ada pada anak kita tampilkan dalam gelar karya nanti. Jadi saya menekankan kepada guru-guru untuk betul-betul memanage waktu supaya minat dan bakat anak itu tersalurkan dan nanti bisa tampil pada gelar karya. Yang kedua, yang selanjutnya untuk kita juga mengadakan bimbingan karena kemarin kami untuk LFS 2N kami maju lomba tentang kriya. Jadi kami mengadakan bimbingan yang akan dilombakan di Dinas Kabupaten Sragen. Walaupun hasilnya belum begitu menggembirakan, maksudnya belum mendapatkan hasil juara 1, 2, 3 Mbak Ayub, tapi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga buat kami. Terus kami juga bersama-sama dengan anak-anak pada waktu ada gelar inovasi di Kabupaten Sragen yang letaknya di gedung SMS Sragen, itu kami mengajak anak-anak kelas atas untuk berkunjung ke sana yang intinya untuk menimba pengetahuan untuk supaya anak-anak biar tahu, biar mendapat pengalaman tentang inovasi pendidikan yang ada di sana untuk menambah pengalaman anak. Itu Mbak Ayub.
Terus yang terakhir kami kemarin juga mengadakan supervisi pembelajaran walaupun belum semua kelas. Yang kami lakukan baru kelas 4, kelas 3 dan kelas 5. Di situ kami kalau kelas 4, kelas 3 kami juga sudah mendapatkan hasil yang menggembirakan walaupun masih ada perbaikan sana sini. Sedangkan kelas 5 masih banyak sekali perbaikan yang harus dikerjakan oleh guru kelas. Jadi nanti kami mengadakan bimbingan untuk membahas lebih detailnya untuk supervisi akademis yang telah kami dapatkan dari praktek guru-guru. Nanti kami bersama-sama membahas dalam forum rapat guru untuk refleksi untuk pembelajaran. Untuk selanjutnya kami kemarin juga melaksanakan kegiatan lokakarya bersama fasilitator Bu Ayub dan Pak Nurkolis. Alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang kami dapat yang nanti akan kami terapkan insya Allah pada SD kami. Jadi kami mendapat pengetahuan tambahan pengetahuan yang lebih detail Mbak Ayu, karena di sana ada kompetensi kepemimpinan dan kompetensi guru yang lebih detail, lebih jelas, serta indikator-indikatornya jelas di situ. Jadi nanti kami bisa mengimplementasikan di SD kami. Kami nanti menginformasikan pada waktu rapat yang menyampaikan kepada teman-teman untuk ditindaklanjuti bersama-sama, saling belajar, kita belajar bersama-sama. Terus yang akan kita lakukan nanti Mbak Ayub, itu yang telah kami lakukan kegiatan Bu Ayub, yang akan kami lakukan nanti minggu depan kita akan mengadakan asesmen akhir jenjang pada tahun tahun ajaran 2022-2023 yang dilaksanakan dari tanggal minggu depan tanggal 5 sampai 10. Nggih, tanggal 5 sampai 10, terus tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 kita nanti mengerjakan nilai-nilai untuk Bapak Ibu guru, untuk anak-anak membuat rapot. Sedangkan penerimaan rapotnya tanggal 17 Juni. Nah, kami nanti insya Allah akan gelar karya tanggal 15 Mbak Ayub. Kalau enggak, mungkin kalau enggak tanggal 15 ya tanggal 17-nya. Nanti 15 Juni, Bu. Bahas lebih mendalam. Karena kalau kita 15 Juni, Bu. Iya, 15 Juni insya Allah. Nggih. Ada kegiatan FPK, Bu. 15-16, Forum Pemangku Kepentingan. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Nggih, monggo dilanjut dulu Bu Warni. Sebelumnya maaf saya. Mungkin nanti kalau 14-15 ada kegiatan berarti nanti 15-16 kegiatannya. 14-15 Mbak Ayu. 15-16. Oh, 15-16. Nggih, kita pakai 14 atau 13. Karena kalau kita ambil yang minggu depannya kita sudah disebutkan dengan PPDB masuk ke untuk PPDB berikutnya atau kelas 6 atau masuk kelas 1 jadwalnya. Jadi nanti kita bahas lebih mendalam lagi tentang gelar karyanya. Itu Mbak Ayub, nanti guru kegiatannya yang akan diadakan itu mengadakan asesmen akhir jenjang, terus membuat raport, kenaikan kelas, kelulusan, menulis ijazah dan sebagainya. Itu Mbak Ayub kegiatan yang kami lakukan kurang lebih 1 bulan ini. Monggo nanti ada masukan dari Bu Ayub, dengan senang hati akan kami tindak lanjuti. Demikian
kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Kepala Sekolah, Sugeng Rawuh, Bu Ibu Pengawas, Bos, Bu Pus. sibuk. Ya, Assalamualaikum Ibu Ayub dan Ibu-ibu yang lain. Ini Nggih, tadi saya ya waalaikumsalam. mondar-mandir Bu, baru saja membuka rapat tentang pengolahan nilai kelas 6, terus nanti Nggih. sebentar lagi jam 9 berangkat rapat ke Sragen tentang penulisan ijazah Bun. Jadi kalau mungkin mohon maaf kalau saya tidak bisa full mengikuti Bun. Mboten napa-napa Bu Kus, matur nuwun Lah ya, sanget nggih. sudah menyempatkan untuk bergabung Bu Kus. Pripun kabarnya, Amin. sehat Bu Kus? Amin, alhamdulillah Ibu Ayub. Lah ya ini pengawas sendiri di Sampiri Korwil, jadinya ya ke sana ke situ Bu Ayub. Nggih, sekarang pengawasnya Yes. pinten Bu? Kemarin kan Pak Kasmo yang Kedawung itu pensiun nggih. Bukan, itu Bu Rusmiarsi Bu, yang Kedawung Bu. Mboten Ini untuk Kedawung. Sragen masih satu pengawas kok Bun tiap kecamatan. Nggih, itu aja di Sampiri Korwil Bun. Oh, nggih. Gitu. Pak sinten nggih yang rumahnya Karanganyar niku lho Tawangmangu. Oh itu kabupaten lain Bun mungkin, bukan Sragen. Kalau Sragen saya kenal pengawas-pengawas nggih. Kemarin ya datang waktu pas kelas itu. Siapa ya? Aduh, nggih. Pokoknya itu pensiun gitu. Kemarin ada guru saya yang pas PMO bulan lalu itu pamit menghadiri, beliaunya pensiun begitu. Oh nggih. Pak Nggih. Kamto. Pak Oh Kamto. nggih Pak Kamto. Korwilcam. Pengawas itu sampiran juga Korwilcam. Nggih. Pensiun leres nggih. Nggih. Berarti sekarang kan berkurang niku nggih jadi berapa Berkurang. itu Bu Nggih. jumlahnya? Iya. Iya, tambah berkurang lagi Bu Ayub. Ya, semoga Bu Ayub sehat dan semuanya sehat. Bisa Nggih. berjalan lancar tentang kegiatan. Nggih, matur nuwun Bu Kus. Nggih. Ada yang ingin Ibu sampaikan dahulu sebelum saya melanjutkan ke ibu-ibu yang lain Bu Kus? Monggo bagaimana Ya. sepengetahuan Ibu terkait dengan Tunggul 2 implementasi kurikulum merdekanya ini. Monggo Ibu. Alhamdulillah Bunda. Kemarin saya baru saja menghadiri rapat di Tunggul 2. Saya sering di Tunggul 2 Bu. Alhamdulillah ya guru kemarin ya ada yang sibuk tentang menyiapkan program ini terkait juga sekolah penggerak. Ada juga kemarin saya pantau itu menyiapkan untuk puncak temanya, melatih siswanya yang nantinya akan ditampilkan. Jadi ya alhamdulillah progresnya Bu Warni meningkat. Terus kemarin malah pas pameran itu loh Bun, pameran apa ya? Di Sragen itu loh, inovasi. Itu hasil karya SD Tunggul. Hasil karya SD Tunggul 2 itu tentang anyaman dibuat tas, topi, kemudian yang lain itu juga dipamerkan di Sragen. Ya semoga nantinya untuk kegiatan di Tunggul 2 semakin ke depan lebih maju Bu Warni ya. Tetap monggo rekan-rekan agar pembelajaran lebih inovatif sehingga kepercayaan masyarakat bertambah. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah. Nggih. Baik, matur nuwun sanget Bu Kus. Menawi Bu Kus ada agenda saged meninggalkan mboten napa-napa, mau tetap bergabung nggih mboten napa-napa, bebas nggih Bu Kus nggih. Nggih, matur nuwun. Baik, saya lanjutkan ke monitoring PMO berikutnya nggih Bu Ibu. Alhamdulillah saya senang sekali untuk Bu Warni update atau hal-hal baru yang disampaikan terutama PMM. Jadi leres apa yang saya sampaikan di PMO bulan lalu itu bejonya Pak Heri Edi menuntaskan di awal ketika topiknya masih sedikit dan nggak ada yang tahu, ternyata tim pengembang meneruskan dan menambahnya topik terus sampai akhirnya kemarin 32 kalau ndak keliru gitu. Nggih mboten napa-napa Bu Warni dan juga Bapak Ibu di Tunggul 2 yang jelas tetap berproses, tetap berkembang karena hal yang ada dan dibagikan di PMM itu berisi pengetahuan, wawasan dan hal-hal baik lainnya. Jadi memang
sangat-sangat diperlukan Bapak Ibu guru itu untuk mirsani niku. Jadi misalnya kok pada akhir tahun ajaran ini kok belum tuntas nggih mboten napa-napa, dilanjut nanti, bebas disesuaikan dengan kenyamanan dan kebutuhan itu strateginya pripun nggih, karena juga kompleksitas dari topik dan juga hal-hal lainnya begitu. Hal yang apa nggih, yang saya enggak ingin terjadi di sekolah itu kan tentu saja hal yang tidak baik atau penilaian yang tidak baik. Karena saya kan melihat Bu Warni dan juga Tunggul 2 itu kan sangat luar biasa sekali nggih, begitu merespon program ini, melaksanakan program ini, itu saya apresiasi luar biasa. Nah, dari kemarin saya selalu, update terkait dengan PMM ya supaya daya, upaya, pikiran yang dikeluarkan untuk Tunggul 2 ini tuh tidak menjadi bias atau, dinilai kurang baik karena PMM-nya, karena kan Bu Warni dan Tunggul 2 itu sudah baik, hanya itu saja sih jaganya itu aja. Nah, semoga besok PMM-nya semakin dimudahkan, dilancarkan, dan topiknya tidak beranak-anak terus, begitu. Nah, semoga kan kemarin kalau tidak salah itu Tunggul 2 8 apa 9 ya lupa, terus yang lulus topik itu kan baru 4, 8 nggih. Lah, semoga, ada apa ya, yang sudah kira-kira sudah mau akhir tinggal aksi nyata itu dilancarkan. Mboten napa-napa, yang penting dimonitoring Bu Warni terkait dengan PMM itu. Lalu yang kedua, aktivitas-aktivitas lainnya di Tunggul 2 terkait dengan penyiapan, asesmen sumatif dan juga mungkin hal-hal lainnya, nggih sae, dan barangkali saya tadi yang belum dapat detailnya komunitas belajarnya itu sampun atau kira-kira baru mau dirancang nggih, Bu Werni? Yang berkelompok, satu sekolahan, duduk bareng untuk belajar bareng, salah satunya jadi narasumber, begitu. Kira-kira sedang dirancang atau sudah dilakukan yang pertama? Kalau komunitas belajarnya sudah dilaksanakan Mbak Ayu, kemarin pada waktu kita yang baru saja kita laksanakan kemarin itu SPDP tentang karena kebutuhan SD kita yang akan mengadakan mengikuti lomba, otomatis kita arahkan ke situ dengan kita buat tim sebagai guru kelas 5 menjadi ketua tim, dan teman-teman juga kita bersama-sama untuk menghandle kegiatan ini. Untuk selanjutnya mungkin nanti minggu depan beda kelas berapa atau sesuai dengan kebutuhan, ada guru yang ada masukan kepada saya seperti itu. Nggih Ibu, alhamdulillah. Sudah saya atur ke jenengan pada waktu loka karya. Sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan. Mongwe tentang administrasinya Mbak Ayu belum begitu lengkap, nggih, belum ada daftar hadir, kegiatannya apa saja, belum terprogram seperti itu. Lah nanti insya Allah Bu Anita nggih, nanti kita program Mbak Tri, kita program bersama-sama untuk komunitas belajarnya ini lebih detail dan ada bukti selain dokumen foto, ada bukti administrasi lain. Nggih, Ibu, alhamdulillah menawi sudah dirintis nggih. Selanjutnya semoga keberkalaannya berlanjut dan intensitasnya menjadi baik, misalnya sebulan 2 kali saja itu mboten napa-napa terkait dengan komunitas belajar. Salah satu hal yang Bapak Ibu perlu ya selain syukuri atau apresiasi luar biasa itu, saya nggak nyangka kalau ke-7 sekolah saya itu menerima Chromebook itu hal yang luar biasa. Dalam artian ternyata banyak sekolah yang tidak menerima begitu, dan
kok bisa ya itu terjadi. Nah, kadang saya lucu-lucuannya ini tuh berdasarkan apa gimana, tapi saya juga belum tahu sih detailnya karena saya kan kebetulan tidak ada sekolah saya yang tidak menerima nggih. Jadi saya tidak cerewet gitulah intinya di tingkat atas gitu. Kalau misalnya ada ya mungkin saya akan cerewet gitu. Karena menurut saya ya kalau satu dapat sebenarnya dapat kok enggak ya harus disusulkan gitu, harus ditelusuri kenapa kok enggak dapat sekolahnya gitu ya. Saya cukup prihatin sih. Dan semoga hal itu dapat menjadikan motivasi bagi Bapak Ibu yang menerima supaya melaksanakan kurikulum Merdeka ini secara lebih semangat lagi. Tentu saja prioritas besar-besarnya untuk peserta didik kita. Baik, selanjutnya terkait dengan lokakarya Bapak Ibu, Ibu-ibu, kemarin kami habis melaksanakan lokakarya itu dihadiri 14 kepala sekolah dan 2 fasilitator di ruang kelas tersebut. Kami mendiskusikan terkait dengan peraturan Dirjen yang mengatur tentang kompetensi kepala sekolah dan guru. Jadi sekarang ini guru harus yang seperti apa, kepala sekolah yang seperti apa, itu diatur, ada aturannya. Jadi kalau melihat mau jadi guru yang bagaimana ya, mau jadi kepala sekolah yang bagaimana ya, tinggal melihat pada permen tersebut dan melakukan asesmen diri. Oh, apakah saya masih dalam tahap berkembang? Oh, apakah saya sudah dalam tahap layak, mahir, atau cakap, begitu. Itu dapat menjadi asesmen diri yang baik bagi Bapak Ibu dan semoga nanti mungkin bisa dijadwalkan di komunitas belajar berikutnya itu ada pembahasan khusus terkait dengan kompetensi guru dan kepala sekolah itu. Jadi nanti Bapak Ibu guru lainnya dapat terimbas dan perso bahwa kementerian mengatur secara detail guru itu harus seperti apa. Ngaten Bapak Ibu. Ya Mbak Ayub, insya Allah nanti bisa kita laksanakan pada waktu kita nanti setelah penerimaan rapat mungkin ya, kita mengadakan untuk membahas detail tentang ini. Nggih Ibu. Baik, selanjutnya yang saya ke Bu Tri dulu barangkali. Bu Tri ada hal baru terkait dengan pembelajaran ataupun asesmen persiapan sumatif yang Bu Tri coba persiapkan atau hal-hal lainnya terkait dengan P5 yang dapat dibagikan. Monggo Bu Tri. Jadi Mbak Ayu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah PMO bulan lalu Mbak Ayu, saya sebagai guru kelas 1 tetap melanjutkan sesuai arahan Mbak Ayu dan Bu Kepala Sekolah. Dan untuk pelajaran, untuk materi berusaha saya tuntaskan Mbak Ayu karena ada asesmen sumatif kelas 6 itu kan otomatis dioblak masuknya kelas 1 3 hari nggak masuk daring itu, tapi pas luringnya berusaha menuntaskan Mbak Ayu sampai habis materi dan bahkan ada yang sudah saya ulang untuk semua materi Mbak Ayu. Dan untuk persiapan asesmen sumatif akhir itu Mbak Ayu, saya berusaha membuat 2 tipe soal Mbak Ayu yang untuk anak saya yang 3 orang itu yang membacanya belum lancar, tapi alhamdulillah sudah yang 1 itu kemarin saya tes baca itu sudah walaupun masih lambat tapi sudah bisa Mbak Ayu. Saya senang sekali Mbak Ayu. Tipe soal yang saya buat untuk semua mata pelajaran itu untuk yang 9 anak itu tetap ada pilihan ganda, benar salah, isian dan urean. Tapi untuk yang 3 anak itu berhenti di benar salah Mbak Ayu karena saya pandang itu
untuk menulisnya kan lama, nanti kan ketinggalan pelajaran temannya gitu. Yang penting kan saya pribadi sudah setiap hari asesmen, oh si anak ini kelebihan dan kekurangannya apa, sudah saya catat semuanya Mbak Ayu. Dan untuk persiapan gelar karya Mbak Ayub ini saya programkan seminggu 2 kali itu latihan di sekolahan, tapi tetap materi pelajaran tidak saya tinggalkan Mbak Ayub. Sesuai arahan Bu Kepala Sekolah, pelajaran sik ya, nggih Bu siap. Karena apa Mbak Ayub? Untuk materi pembelajaran itu Mbak Ayub, saya tetap campuran Mbak. Untuk kelas 1 itu kalau gurunya ya tetap aktifnya maksudnya ya ceramah, ya praktek gitu Mbak Ayu. Karena kalau tidak seperti itu ya masih saya kasih PR Mbak. Karena kalau tidak saya kasih PR, mohon maaf ini kan lingkungannya menengah ke bawah desa Mbak. Nanti di rumah itu enggak belajar Mbak kalau enggak saya kasih PR. Tetap tiap hari saya kasih PR nanti biar ibunya ikut berperan. Misalnya anak enggak bisa kan apa tuh yang membantu ibunya atau kakaknya biasanya sering WA sama saya walaupun malam walaupun sore itu tetap saya layan dengan baik Mbak Ayu. Untuk persiapan gelar karya Mbak Ayu untuk fase A kelas 1 dan 2 saya mempersiapkan 2 tarian. Itu tarian kalongking dan abyor Mbak. Dan alhamdulillah ini sudah 80% anak-anak sudah hafal mendekati sempurna. Namanya anak kecil kan harus sabar membimbingnya. Dan senang sekali tuh kalau di rumah juga Mbak, maksudnya di waktu sore, waktu luang, tapi kadang ya kalau di rumah itu ada yang nggak datang. Ya tetap yang fokus di sekolahan itu pas waktu hari Sabtu itu waktu P5 itu saya gunakan untuk manfaatkan itu dan Jumat setelah olahraga bersama itu Mbak. Ya demikian yang bisa saya sampaikan Mbak, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon masukan dan bimbingan terus ya Mbak. Yang penting saya itu sebisa mungkin melaksanakan dawuh Mbak Ayub dan Bu Kepala. Begitu Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Putri, sampun sae sudah berupaya untuk melaksanakan diferensiasi dan juga asesmennya berpusat pada hasil belajar atau capaian dari peserta didik. Kalau yang masih ada yang belum, oh ujiannya begini. Kalau sudah, ini anak yang sudah bisa ujiannya begini. Yang penting konsep itu dulu itu dapat gitu ya. Nanti berkembang, besok berkembang lagi di tahun ajaran berikutnya. Oke Putri, kemudian selanjutnya yang saya coba ingin tindak lanjuti atau tanyakan kolaborasi dengan orang tua ngajar atau keluarga dari peserta didik tidak harus orang tua itu kabarnya pripun, apakah ada kabar atau bagaimana perkembangannya Putri? Ya, untuk kolaborasi dengan orang tua yang jelas yang itu Mbak yang ikut melatih tari itu yang langsung kolaborasi dengan orang tua dan ada orang tua yang kita jadikan komite itu setiap saat kita sharing ini harus bagaimana baiknya bagaimana itu setiap hari saya dengan bendara paguyuban saya itu sharing dengan Mbak Surati itu. Jadi nanti saya perkembangan di rumah maupun di sekolah kita padukan yang benar yang bisa meningkatkan bagaimana kita jalankan seperti itu Mbak. Oke, nggih. Barangkali nanti misalnya kok ada diketahui ada keluarga dari A atau seperti apa yang ini sudah nih tari, barangkali ada yang bisa ngajarin nanem apa atau misalnya buat apapun gitu boleh sekali untuk dilakukan nggih Mbak Putri. Jadi Putri nanti bisa ngobrol-ngobrol menggali dengan orang tua, dengan keluarga dari peserta didik, barangkali ada yang dapat diundang untuk ke kelas berbagi menyampaikan sesuatu sebagai bentuk kolaborasi dengan orang tua. Iya Mbak Ayu siap. Iya, baik. Selanjutnya saya ke Bu Ita dulu. Mohon dapat disampaikan kabarnya untuk kelas 4 pripun terkait dengan perkembangan penyiapan sumatifnya, soal-soalnya, P5-nya dan hal-hal lainnya. Silakan Bu Ita. Ya, terima kasih Mbak Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kelas 4, alhamdulillah kemarin untuk materinya sudah saya selesaikan, walaupun kemarin itu banyak sekali kegiatan Mbak Ayu, mulai dari persiapan lomba, ada pameran pendidikan, ada ujian sekolah, kemarin juga ada outing kelas, kemarin juga sempat drop sebentar, tapi alhamdulillah pun sehat lagi. Untuk kelas 4 seperti kemarin Mbak Ayu sarankan, saya sudah mencoba untuk mengajari anak. Kemarin sudah saya coba untuk memakai puisis. Lah, kebetulan itu pas mau pakai puisis, ini Mbak Ayu, kebetulan pas kan ada apa namanya, ini chrome-nya itu kan ditempatkan di suatu tempat gitu, dikumpulkan gitu. Lah kebetulan itu kuncinya yang untuk tempat itu kan sempat hilang, ngoten. Datanya cuma ada kemarin ada kebetulan ada 4 dalam. Nggih. Kemarin jadi untuk kuisisnya saya coba dulu untuk tiap kelompok itu satu kelompok 3 anak. Jadinya untuk bareng-bareng dulu, tapi untuk mengerjakan soalnya saya suruh bergantian, ngoten dulu Mbak Ayu. Anak-anak senang sekali waktu itu. Ini seperti main game Bu, gitu kan, suka sekali anak-anak. Lah pas asik-asiknya kebetulan apa namanya internetnya itu sempat terputus, jadinya putus nyambung seperti itu. Jadi untuk memakai kuisis memang sangat berpengaruh dengan internet koneksinya. Nah untuk itu dan untuk persiapan asesmen akhir tahunnya, saya sudah menyiapkan untuk soalnya. Saya buat 2 tipe untuk anak yang kemampuannya di bawah sama anak yang kemampuannya di atas rata-rata, ngoten. Sudah siapkan untuk 2 tipe. Dan untuk yang puisisnya rencananya saya mau pakai di 2 mapel, ngoten nanti. Dan untuk kemarin juga Bu Kepala sudah melaksanakan supervisi di kelas 4 Mbak Ayu. Kebetulan kemarin pada saat saya menerangkan materi tentang norma dan adat istiadat di daerah, kan, saya ajak anak-anak untuk berdiskusi, saya bagi kelompoknya, kemudian mendiskusikan tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Setelah itu anak-anak saya suruh membuat tabelnya, kemudian membacakan untuk di depan kelas, membacakan hasil presentasinya. Dan untuk persiapan P5-nya, kemarin anak-anak mau menampilkan tentang tari kreasi, 2 tari kreasi. Yang pertama tentang ini profil pelajar Pancasila dibuat tari kreasi, sama ini tarian Wonderful Indonesia, ngoten. Oke, kali kerawitan sama gamel. Sudah mendatangkan pelatih dari luar Mbak Ayu. Ngoten. Alhamdulillah kemarin juga anak-anak sudah mulai hafal tariannya, ngoten. Sudah mulai hafal tariannya, dan untuk setiap hari kita mengadakan latihan setelah jam pelajaran Mbak Ayu. Ngoten mawon dari saya Mbak Ayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ita. Alhamdulillah saya senang sekali dengarnya. Apresiasi setinggi-tingginya kagem ibu-ibu sedanten dapat menggunakan Chromebook dan juga
memberikan kebermanfaatan Chromebook untuk peserta didik juga, nah prioritas peserta didik dan ndak jinjong nggih. Karena kemarin saya prihatin juga pada saat lokakarya itu ada kepala sekolah yang bercerita padahal gurunya itu juga masih muda tapi ya bahasa saya jinjo gitu aja. Jinjo sama teknologi, jinjo sama laptop, Chromebook, jadi tidak menggunakan atau belum menggunakan itu semua gitu ya menurut dan ya beliau menyampaikan kalau, sangat kesulitan sekali berada di sekolah baru tersebut dan intinya kurang dukungan gitu ya prinsip. Jadi kalau saya mendengar hal yang seperti ini padahal Tunggul 2 dengan kondisi dan keadaan anak yang demikian, sekolah yang demikian, tapi bu kepalanya semangat, lalu kemudian bu ibu gurunya juga semangat dan ya, anak menjadi terimbas semangat yang baik pula, itu energinya kan jadi positif semua nggih, tidak ada energi yang negatif. PR kadang itu kita kalau berada di suatu tempat atau tempat dimanapun itu yang penting kita positif aja, walaupun di sekitar nggak mungkin toh nggak ada negatif itu, tapi yang penting kita positif aja supaya yang negatif itu tuh nggak nempel gitu. Itu yang coba saya terapkan gitu dan juga nggih, semoga, lancar besok sumatifnya menggunakan kuisis kalau terkait dengan akses internet ya saya pahami dan juga saya mengerti nggih Bu Ibu karena memang kondisinya demikian, belum bisa untuk berlangganan internet secara mandiri nggih kadosipun, berarti nyambung kayak dari pribadi seseorang gitu nggih, disalurkan ke Tunggul 2 atau internetnya pripun? Pakai kabel. Iya. Kabel Nggih. wifi itu loh. Oh sudah, berarti Iya. sudah Belum langganan pakai sendiri nggih Bu? IndiHome, Mbak Ayu. Nggih, Mungkin anu dayanya itu ya Mbak. Pas mungkin. kita nanti anu Bu Ita, pas kita nanti melakukan asesmen itu langganan akhir sendiri sekolah atau nambah daya mungkin bisa. ya, itu langganan sendiri sekolah atau dengan pribadi gitu Bu? Langganan sendiri. Oh berarti IndiHome gitu sudah bisa masuk sendiri ke Belum, Tunggul 2? bukan IndiHome, tapi Iya, apa Bukan nih Indo namanya? MNC atau Kabel apa atau ya? apa gitu. Oh iya, nggih Internet kabel apa? nggih. Nggih, mungkin bisa disampaikan ke salesnya, operatornya nanti seperti apa gitu baiknya, terkait dengan aksesnya. Selanjutnya, Bu Warni saya menyampaikan kemarin saya sudah update nggih ada PowerPoint yang dibagikan oleh BPGB terkait dengan Boskin untuk tahun kedua sudah ada aturannya, jadi semuanya sudah clear dan jelas, tidak ada kebingungan untuk kepala sekolah dan juga sekolah di tahun kedua. Lalu kemudian kemarin untuk survei atau isian penggunaan Chromebook sampun diisi link tersebut? Sampun nggih, baik alhamdulillah. Itu yang saya ingin Malah hari ini Mbak Ayub, hari nggih. ini ada salah satu guru KP kita yang pelatihan di Gondang Rejo. Untuk hari ini Pak Guru Olahraga Pak Joko Suroso hari ini mengikuti pelatihan di BPGP. Ya. Oh nggih, Iya. nggih baik sekali. Mungkin sedang dipersiapkan nggih untuk yang tahun kedua. Begitu. Nggih, karena sepertinya sudah apa ya? Mungkin plot-plotnya semuanya sudah dibagi atau diatur gitu. Saya kurang paham. Jadi Untuk tahun kedua nanti pendampingannya juga seperti ini Mbak Ayub, kurang lebih. nah, katanya sih berubah sih Bu. Tapi nggih kurang tahu nanti detailnya seperti apa. Katanya berubah nanti skemanya dan hal-hal lainnya begitu. Tapi kalau belum digedok dan diumumkan gitu kan kita juga masih belum bilang nggih katanya PMO-nya kayak gini setiap bulan itu enggak ada, tapi dilakukan oleh kepala sekolah yang report gitu. Atau pripun nanti seperti apa nanti kurang tahu ya.
Jadi malah intinya sekolah yang sebelumnya kan sekolah nggak pernah laporan atau isi apapun guys setiap bulannya pada pendampingan tahun pertama ini. Nah mungkin loh saya belum tahu nggih. Mungkin nanti di tahun kedua ada hal-hal yang sekolah laporkan kepada sistem di SIM PKB. Mungkin gitu. Nah, untuk tahun kedua nanti kan otomatis kemarin kami ke dinas pada waktu kami bertemu dengan Pak Farid di bidang kabit ya mungkin di Sragen itu kan untuk kita menganggarkan buku Siwat Simlah untuk boskinnya. Kemarin kita ketemu Pak Farid di Kabit Sragen itu sekolah penggerak nanti nggak usah menganggarkan untuk buku Simlah nanti sudah ada dari daerah gitu kemarin. Jadi nanti mungkin untuk tahun ini untuk anggaran untuk buku untuk Simlah tidak ada, nanti sudah dihandle dari daerah itu Mbak Ayu. Terus yang kedua nanti kan pada tahun kedua ini kita kan ada KP guru pembelajarannya kan tambah kelas 2 dan kelas 5 nih Mbak Ayu. Itulah yang menjadi kami kemarin juga sudah dengan teman-teman ini memasang maksudnya memasang guru yang akan kita jadikan guru pembelajar. Nah tentunya nanti bila ada kegiatan seperti ini kan otomatis juga banyak kegiatan seperti ini sesuai dengan kompetensi guru lah, itulah kami bingung untuk itu. Ada yang kompetensinya itu yang kompetensinya baik tapi masih honorer akan kita pasang di kelas 5, kasihan dia juga masih nyambi kuliah kan seperti itu. Kalau guru yang ada kita pasang di situ apa laku nanti. Jadi kami juga bingung Mbak Ayu untuk Mbak Ita dan Mbak Tri kan memang Mbak Ita, Mbak Tri, Mbak Linda yang kemarin mewakili itu kan guru-guru hebat kami Mbak Ayu nanti kan lainnya. Jadi nanti kita mungkin lebih harus kerja keras lagi untuk itu. Oke, Mbak Ayu. Itu. Baik dari kami. Yang kedua Mbak Ayub ini kan kok ada kemarin saya pada waktu ada sosialisasi dari Dinas Sragen yang ada di kecamatan lain itu kebetulan kami ada ikut pesertanya di situ juga kebetulan saya juga matur ke Pak Kes yang menangani guru penggerak di Kabupaten Sragen pada waktu itu kemarin saya di SD kami Bu Mbak Ayub karena SMP masuk SMP itu kan lewat titik koordinat RT itu jadi banyak siswa kami yang tidak diterima SMP yang dari SMP favorit di dekat kami kan SMP Negeri 1 Gondang dekat dengan wilayah kami sebenarnya nak diturut dengan jalan raya kami dekat sekali tapi kok ditarik dari atas maksudnya dari ditarik koordinat dari atas jadi kan kesannya kan sini jauh sekali sebenarnya kan dekat lah kok sini masuk zonasi di wilayah kecamatan lain Sambirejo 2 itu sebenarnya dari sini jauh kalau menurut kita lewati dengan jalan raya itu malah jauh sekali itu kok malah masuknya ke SD Sambirejo 2 saya kan kemarin protes ke Dinas Sragen ini gimana Pak SD pinggiran saya begitu kok malah tahun-tahun yang lalu masuk semua ke SMP 1 nah kok mulai tahun kemarin kok enggak bisa masuk ini gimana Pak jalan keluarnya saya juga cerita banyak ke Pak Kes yang itu terus lah kemarin ketemu lagi pada waktu sosialisasi PPDB masuk ke SMP itu ketemu lagi ya saya juga menyampaikan Mbak tolong toh Pak dicari lagi jalan keluarnya bagaimana biar SD kami bisa masuk
ke situ lah. Selama ini yang masuk kan lewat prestasi kan cuma 4 atau 5 anak Mbak Ayu. Masuk kalau prestasi kan ya bersaing dengan SD banyak toh yang di Gondangan sana, otomatis kan tidak bisa tertampung semua. Saya mengutarakan keluhan saya seperti ini. Terus kedua Mbak Ayu, itu kan di belakang sekolah saya jaraknya kurang lebih tidak ada 500 meter. Itu kok ada loh SD TK dan mungkin TK berlanjut SD, SMP dan sebagainya swasta. Lah itu nanti apa kan sangat berpengaruh kepada SD kami. SD kami saja kecil, siswanya saja kecil, kok ada sekolah swasta di situ apa? Saya protes, apa kalau mendirikan sekolah itu tidak minta izin? Saya juga seperti itu. Saya sudah menemui Pak Lurah. Pak, ini gimana kalau di lingkup kelurahan saja sudah ada 2 swasta yang ada di lingkup kelurahan. Kok ini ada SD lagi apa enggak? Kasihan masyarakat yang ekonomi lemah. Nanti kalau di sekolah Tunggul 2 kurang dari 60 kan otomatis kita keregrup Mbak Ayu karena kondisi sistem ini. Sedangkan kami berusaha sekuat tenaga kami supaya walaupun di SD di pinggiran kami berusaha bersaing tidak kalah dengan SD-SD lain, melengkapi sarana prasarana. Dengan salah satunya kami ikut sekolah penggerak ini. Saya mengutarakan ini juga kemarin di ke dinas Pak Kes pada waktu sosialisasi di Kecamatan Sambung Macan Mbak Ayub. Jadi Pak Kisnonya menjawab, ya Bu, ini bukan ranah saya, nanti masukkan ke dinas kabupaten seperti itu. Jadi kami bersama-sama guru ki, aduh iki piye awake dhewe nyambut gawe seperti ini, kok ada seperti ini. Jadi itu Mbak Ayub keluhan kami. Jadi kan sebenarnya saya menyayangkan, saya juga merupakan putra daerah Tunggul ini. SD sebenarnya kan di wilayah ini ada 4 SD Mbak Ayub, yang SD 3 sudah diregrouping. SD 3 itu dekat rumah saya sana, sudah diregrouping. Saya tahu betul apa itu kalau sekolahnya ditutup itu masyarakat di sekitarnya itu dampaknya luar biasa, harus mengantar anak sekolah ke luar daerah dan sebagainya. Makanya ini kok mau diulangi lagi ada sekolah swasta, walaupun kami sudah sekuat tenaga. Kalau swasta itu kan biasanya kan fasilitasnya lebih bagus lagi. Dia kan punya yayasan yang punya lebih tinggi lagi dananya dan sebagainya, kan lebih banyak maksudnya. Kalau sekitar sudah diiming-imingi apapun gratis, difasilitasi ini, terus kami terus gimana? Seperti saya mengutarakan ini Mbak Ayu kemarin pada waktu kita sosialisasi di 2 kecamatan itu, betul-betul apa yang saya rasakan rada anyel itu saya itu Mbak Ayu yang kami rasakan. Sebenarnya kami juga sudah ke dinas dan sebagainya, bila ada apapun yang ada hubungan dengan sekolah kami, hubungannya dengan untuk kemajuan, saya kalau secara ada kesempatan untuk sharing ke dinas, saya pasti ke sana seperti itu. Itu Mbak Ayu kami sampaikan untuk keluhan-keluhan kami. Nggih. Ibu, terkait dengan 2 hal yang disampaikan Ibu, yaitu yang pertama terkait dengan zonasi dan yang kedua terkait dengan pendirian sebuah sekolah, itu memang pelik dan juga banyak yang menyampaikan. Kenapa peliknya? Yang pertama, tidak ada aturan terkait dengan pembatasan pendirian sekolah. Jadi ini sekolah bukan minimarket. Kalau minimarket Indomaret dibatasi nggak apa-apa gitu, nggak boleh ada minimarket. Tapi masa negara mengeluarkan pembatasan sekolah, nanti negaranya juga digeruduk gitu loh. Ini mau buat sekolah kok nggak boleh? Sekolah kan hal yang baik. Kalau mau buat Indomaret atau toko mall dibatasi sih nggak apa-apa, tapi sekolah. Nah, jadi tidak ada aturan yang
membatasi jumlah sekolah di suatu wilayah atau pendirian sekolah. Itu memang menjadi problematika nggih Bu, padahal kan wilayahnya misalnya tidak terlalu banyak anak begitu. Tapi yang paling pertama itu ndak ada aturan itu, sehingga pihak swasta atau private atau orang per orang yang ingin mendirikan sekolah dari jenjang PAUD sampai SMA itu memang terbuka kesempatan untuk seluas-luasnya untuk mendirikan sekolah begitu. Karena nggak ada aturan pembatasan itu. Lah, selama sekolahnya itu memenuhi standar-standar kelayakan dan juga tentu saja memperoleh izin dari pemerintah daerah, memperoleh izin dari dinas pendidikan setempat, nggih sampun gunting pita buka ngaten. Memang itu menjadi problematika sendiri. Wah, padahal kan di sana ada sekolah negeri, nanti sekolah negerinya gimana kalau di regrouping dan Belum yang ada lain edaran begitu. Ya, satu Nggih, dulu. satu hal mungkin Ini Mbak, dua Mbak. nggih, satu hal yang mungkin saya coba Minangka, bagikan Mas. terkait dengan hal itu, yang penting Ibu sudah menyampaikan kepada dinas apa yang menjadi kekhawatiran dan kegelisahan. Kekhawatiran tersebut tentunya dilandasi oleh niat yang baik Ibu untuk tetap menghidupkan sekolah begitu, nggak ada niatan yang lainnya. Nah, selebihnya kerjakan apa yang bisa dikerjakan dan dikontrol oleh Ibu. Kalau terkait hal itu kan kita nggak bisa ngontrol gitu Bu. Nah itu biar biar nanti nanti seperti apa begitu. Karena memang tidak ada yang keliru, keliru di sini tidak ada yang melanggar aturan begitu. Karena memang nggak ada pembatasan sekolah dan juga Pak Dinas, Pak Lurah kok nyetujuin sih, lah kalau melarang mall, melarang Indomaret, melarang itu memang ada aturannya begitu, tapi kalau melarang sekolah nanti, pasti para pemangku kepentingan tersebut nggih tidak bisa begitu. Jadi, tetap semangat mungkin bisa melakukan branding-branding terkait dengan Tunggul 2 secara lebih baik, promosi YouTube atau wah sekolahnya misalnya di chat-chat atau hal-hal lainnya yang selama ini sudah baik bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi begitu Ibu. Karena kalau terkait dengan itu memang demikian, jadi tidak ada aturan yang dilanggar oleh semua pihak. Jadi, bismillah nanti insya Allah nggak regrouping gitu. Selanjutnya terkait yonasi itu memang dari domisili peserta didik Bu, gitu. Tidak dari sekolah nariknya atau wilayahnya gitu, dari domisili peserta didiknya. Kalau anaknya rumahnya misalnya deket SMP 1 Gondang, kemudian sekolahnya di Tunggul 2, atau ya itu intinya dari domisili anaknya, dari domisili orang tuanya nggih. Kalau misalnya diambil titiknya dari rumahnya Pak RT nggih saged, atau dari rumah dari orang tua atau peserta didiknya tersebut, tidak dari sekolah. Itu memang demikian aturan zonasinya. Jadi yang diharapkan semoga SMP 1 Gondang itu membuka jalur prestasi juga, karena itu memang boleh dan ada sehingga anak-anak di luar zonasi dapat masuk ke SMP 1 Gondang melalui jalur tersebut, Ibu. Dan apakah bisa dan dimungkinkan? Bisa. Semuanya tergantung sekolahnya. Enggak sekolah di dekat kalau bisa masuk, bisa gitu. Nah itu tinggal tergantung sekolahnya itu yang menjadi kompleksitas tersendiri lagi gitu. Itu kalau terkait dengan PPDB dan juga pendirian sekolah swastanya gitu. Barangkali bisa menjadi, coba apa nggih Ibu, coba dijajaki, dikenali si sekolah swasta baru tersebut barangkali kok bisa bekerja sama, berkolaborasi, malah saling, bahu-membahu dan menguatkan barangkali bisa, siapa tahu begitu Ibu.
itu terkait dengan sekolah yang saya coba untuk tanggapi dan sampaikan kepada Bu Ibu. Selanjutnya saya mohon update terkait pelaksanaan P5-nya. Di PMO bulan lalu kita sudah menghitung, JP-nya berapa persennya. Nah, apakah itu sudah ditindaklanjuti dan sekarang JP untuk Tunggul 2 itu berapa persen nggih disepakatinya, 20% kah atau dos pundi dan bagaimana? Kemarin kita bahas dengan Bapak Ibu guru, kita analisis untuk JP-nya itu P5-nya itu ada 126 JP Mbak Ayub. Jadi kurang lebih nggih 22% dari jam pelajaran intrakurikuler. Jam pelajaran intrakurikulernya kan satu semester itu 540 JP. Jadi kan kalau kita ambil 20%-nya kan 100%, 100 JP. Ini kita ambil itu sampai dengan gelar karya itu nanti 126 JP. Jadi kurang lebih nggih 25%-an nggih. 20 sampai 25%. Sudah kami analisa tentang jadwal kokurikulernya. Kita ambil dari intrakurikuler satu semester, 1 tahunnya segini, 1 tahunnya untuk keseluruhan mata pelajaran. Jadi kalau kita ambil yang 1 semester berarti kan 540 JP. Dari 540 JP ini kita ambil 20%-nya kan 100, kita memerlukan waktu JP 126 JP. Jadi kurang lebih itu Mbak Ayub, sudah kita antisipasi seperti itu. Untuk jadwal pembelajaran P5-nya kita laksanakan tetap pada hari Sabtu. Untuk pembelajaran P5-nya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ini kan betul-betul harus kita manage, kita lakukan. Jadi selain pada waktu jam kokurikuler P5, kita juga harus menambah di ekstranya karena untuk prakteknya karawitan itu betul-betul memerlukan waktu yang lama. Alhamdulillah ini yang kita ambil nanti gelar karya itu adalah kelas 4 dan kelas 4 kurang sedikit kita tambahi dengan kelas 3 dan kelas 5. Nanti kita pas pada waktu kita tampil di gelar ini sudah bisa 4 lagu yang bisa dimainkan oleh anak. Maksudnya anak-anak sudah bisa ngegong lah apa Mbak carane membuat lagu atau adik membuat lagu. Sudah bisa 4 lagu yang ditampilkan. Maksudnya ditampilkan itu bersama-sama kita dengan Bapak Ibu guru semua kita masuk, kita maksudnya mengajar. Untuk kelas lainnya itu dengan tari, didukung dengan tari dan sebagainya. Kita mengambil tenaga ahli yang karawitan Mbak Ayub karena kami belum mampu, ya bisa tapi kan sedikit-sedikit. Jadi kalau untuk karawitan ini kan lebih detailnya ada tenaga ahlinya. Kita mengambil tenaga ahli untuk mendukung kegiatan P5 yang semester 2 kearifan lokal ini. Ngeten Mbak Ayub, alhamdulillah sudah berjalan 85%. Jadi nanti kita menargetkan kita gelar karya pada, saya sampaikan ke Mbak Ayub tadi tanggal 15, kalau ada kegiatan nanti kita bisa maju ke tanggal 14 atau mundur ke tanggal 17. Seperti itu Mbak Ayub. Kemarin sudah secara globalnya sudah saya sampaikan kepada wali murid dan paguyuban serta komite
globalnya ini kita harus gelar karya, harus nyewa kajang, sound system, nanti kegiatannya beda dengan gelar karya yang kemarin karena ini nanti kita semua warga sekolah baik itu komite, tokoh masyarakat, terutama wali murid. Nah, nanti secara detailnya kegiatan ini saya serahkan untuk tempat gelar karyanya saya serahkan ke komite dan paguyuban. Jadi nanti yang menghandle sana, kita yang menyiapkan tentang anak-anak dan teknisnya seperti ini nanti yang menindaklanjuti bersama dengan komite. Itu Mbak Ayu, yang tentunya kan kita juga perlu biaya Mbak Ayu, karena kan kita juga nyewa kajang dan sebagainya. Nah, nanti ini bisa kita pecahkan bersama-sama dengan komite untuk berlanjutnya untuk supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu Mbak Ayu untuk P5-nya. Terima kasih. Alhamdulillah, kalau sudah didata, ditulis, jadi tinggal 80 sudah 85%, tinggal 15%. Kami 20%. Sudah jadwalnya begini. Jadi kan enak gitu Bu. Kami mantonya begitu. Lalu kemudian modul P5-nya pripun kabarnya, sampun jadikah? Sampun, alhamdulillah. Sampun Mbak Ayu. Ini tadi setelah kita kemarin dengan Bapak Ibu guru pada waktu PMO kan ada baru globalan, terus Mbak Ayu monggo didetail, terus langsung kita bersama-sama menganalisa jam-jamnya, kegiatannya, modulnya sampai pada gelar karyanya. Jadi insya Allah hari Sabtu nanti kita bersama komite, ketua paguyuban, pengurus komite, Bapak Ibu guru, kita berencana untuk bertemu untuk membahas lebih detailnya untuk kegiatan ini, karena kita juga keburu waktunya kan mepet sangat Mbak Ayu. Jadi Bapak Ibu guru di sini tidak ada yang longgar, setelah pelajaran kita ekstra, karena tampilan di sini kan nanti kan di panggung Mbak Ayu harus betul-betul detail untuk mengajari tari, untuk mengajari karawitannya, yang nanti anak-anak harus manggung dan sebagainya, yang nanti membawa acara dan yang menyampaikan program P5-nya kan harus anak. Jadi kita kan harus detail membimbing anakku sing bawa acara sapa, sing menyampaikan panitianya juga nanti juga anak kan. Ini kan perlu karena kan ini merupakan program baru Mbak Ayub, jadi kan betul-betul kita berkarya bersama anak-anak untuk gelar karya ini. Jadi nanti kami ingin mengundang Bapak Kepala Sekolah di sekitar kita, Bapak Ibu Kepala Sekolah di sekitar kita yang akan kita hadirkan. Kalau nanti ada ketentuan dinas harus diundang, ya insya Allah nanti saya matur Bu Kos untuk gimana bila kalau dinas harus hadir, enggak apa-apa. Kemarin pada IHT pun pada setelah PKP itu kan kita mengadakan IHT, sebenarnya dinas mau ke sini sudah ngebel Pak Pur itu yang si kurikulum. Gimana Bu, bisa lah sudah selesai itu Pak. Bu Kosnya kan memberi informasinya sudah terlambat, jadi mau berkunjung ke Tunggul 2 pas pada waktu saya di bel itu, loh sudah kemarin Pak, sudah selesai itu 10 hari, ini kemarin hari terakhir. Oh ya sudah. Nah nanti bila gelar karya ini harus mengundang salah satu atau beberapa yang ada di dinas, yang kabit atau kurikulum atau kabit SD, nanti saya komunikasi dengan Bu Kus, begitu Mbak Ayu. Baik, nggih, alhamdulillah Ibu terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi 15 sampai 16 itu FPK, Forum Pemangku Kepentingan. Yang saya sampaikan ada BBGB, BPPMP, Dinas, Kepala Sekolah, perwakilan murid, perwakilan orang tua.
angkatan 1 dan angkatan 2. Nah, perwakilan FSP kebetulan yang ditunjuk itu untuk SD Pak Nurkolis, begitu. Jadi nanti bersama Pak Nurkolis, informasinya lokasinya di Sragen, jadi sepertinya di kota kabupaten masing-masing, Ibu, gitu. Jadi 2 tidak hari ya Mbak Ayub? ya 2 hari tidak menginap pesertanya, sepertinya begitu. Nanti detail dan kegiatan acaranya saya tidak tahu karena saya tidak terlibat. Jadi Ibu barangkali kok memungkinkan apa yang saya coba sampaikan kemarin buat bendelan itu, arsip itu nggih dibawa, tapi kalau misalnya kok belum jadi nggih sampun, yang jelas itu kegiatannya 2 hari demikian. Begitu Ibu, 15, 16, lalu nanti refleksi akhir tahun itu harusnya di Juni, tapi masih belum tahu apakah Juni atau Juli. Jadi insya Allah PMO saya yang bulan Juni saya laksanakan setelah FPK, jadi nanti saya dapat cerita FPK dari Bapak Ibu. Ngaten. Nggih. Nggih. Baik, Jadi selanjutnya Mbak Ayub, jadi Juni yang tanggal 15, 16 itu nanti kepala sekolah, guru, guru, 2 guru, ngoten? 2 guru, 2 nggih. guru, terus komite sama anak. Tapi nanti yang mengatur semuanya dari BBPMP sepertinya. Nggih, iya. Jadi perwakilan anak per sekolahkah atau anak secara general hanya beberapa yang ditunjuk misalnya perwakilan sekolah ini gitu, atau pripun itu belum tahu Bu, gitu. Jadi semuanya yang mengatur dari BBPMP terkait dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya Ibu-ibu, adakah kendala yang hendak dibagikan atau pemahaman-pemahaman terkait dengan kurikulum merdeka, asesmen, diferensiasi, atau hal-hal lainnya yang Bu Ita dan juga Bu Tri ingin sharing dan bagikan sebelum kita ke sesi penutup? Barangkali ada Bu Ita dan Bu Tri. Cukup? Cukup, nggih. Selanjutnya untuk sesi terakhir itu kan yang belum untuk Tunggul 2 sepertinya mitra nggih, Bu. Nah, itu kabarnya pripun, Bu? Napa? Apa, Mbak? Mitra. Kolaborasi dengan mitra, komunitas, organisasi atau pihak-pihak lain untuk Tunggul 2 itu apakah ada perkembangan atau dos pundi, Ibu? Kalau mitra kami kemarin baru dengan orang tua pada waktu kita akan mengadakan kegiatan, maksudnya untuk memperdalam tentang kegiatan misalnya membuat karya, itu kita berkunjung ke wali murid yang kebetulan punya keahlian di bidangnya. Misalnya dia wali murid itu punya keahlian menyongket, membuat prakarya tas, atau membuat anyaman. Kami bekerja sama dengan wali murid tersebut. Kebetulan wali murid kelas 5 kemarin. Terus untuk sebenarnya kemarin kita sudah memprogramkan ke nggon gawean iki lho Mbak, apa jenenge kerupuk keripik itu loh, UMKM itu sebenarnya dekat dengan sini. Misalnya kita dengan menggunakan sepur mini atau apa itu bisa dijangkau sebenarnya. Tapi karena banyak sekali kegiatan belum ke-handle Mbak Ayub nggih. Itu. Nggih. Semoga saja untuk tahun depan untuk komunitas ini bisa kita tingkatkan. Kemarin kan sebenarnya ada program Mbak Bu Ita ke kelurahan untuk mengenal pegawai-pegawai yang ada di kelurahan itu apa saja. Kan dulu dengan sekarang kan beda Mbak. Ada anak didik kita ngarani kan Pak Bayan, Pak Mudin, Pak itu. Tapi sekarang kan namanya beda itu, jadi sekarang kan perlu anak-anak
dan Bapak Ibu guru atau anak-anak perlu tentang pemerintahan yang ada di desa seperti itu. Dan nanti insya Allah tahun depan Mbak Ayub akan kita tingkatkan untuk komunitasnya ini. Demikian Mbak Ayu, itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya di sini juga banyak untuk pertaniannya itu maju di dalam hal menanam brambang. Termasuk Pak penjaganya di sini kan juga wali murid di sini kan di sekitar sini kan banyak yang menanam brambang itu loh Mbak Ayu. Niku mawon toh Bu, niku mawon dari kelompok tani tersebut. Kelompok tani iya, Nggih, itu sangat itu nanti insya Allah akan kita nyasarnya ke situ karena dekat dengan apa yang ada di dekat di lokasi sekolah kami. Itu Mbak Ayu. Itu saja mboten nopo-nopo dari kelompok tani brambang, lalu kemudian mungkin salah satu dari petaninya dapat diajak ke sekolah untuk bisa ngajarin anak-anak nanam brambang, jadi bibit brambang, terus anak-anak bawa apa nggih ya yang simpelnya pot atau apa itu sepertinya malah seru gitu. Nggih. Iya Mbak Ayu, nggih. Nggih. Sebenarnya sudah ada dalam angan-angan tapi pelaksanaannya itu sebenarnya kan sudah dekat penjaganya saja petani brambang. Terus gurunya ada yang Bu Teki itu kan juga punya tenaga lahan, terus semua lahan ditanami brambang, gurunya punya tenaga untuk menanam brambang. Sebenarnya ya sudah ada di dekat tapi actionnya belum dilaksanakan. Kalau anak-anak kadang Putri kita jalan-jalan pada jalan sehat Jumat itu kan melewati Mbak Ayu, melewati sawah-sawah yang ditanami brambang itu sebenarnya. Kalau kita Jumat sehat itu kan jalan-jalan di dekat sawah sana, ini brambang, ini padi, ini Putri juga menjelaskan cara-caranya, tapi kan kita belum mengundang tenaga ahlinya untuk ke sekolah untuk memberi penjelasan lebih detail nggih. Itu Mbak Ayu. Nggih. Nggih Ibu, mboten napa-napa, nanti bisa dari kelompok tani tersebut atau barangkali ditemukan hal-hal yang lainnya gitu nggih. Selanjutnya terkait dengan refleksi tadi di awal, refleksi evaluasi dan peningkatan kualitas atau peningkatan kurikulum. Nah tadi di awal Ibu kadosipun sudah ngendikan bahwa ada sebuah kegiatan untuk refleksi itu nggih. Nah mungkin bisa disampaikan Ibu terkait dengan detail kegiatan refleksi yang tadi di awal Ibu sudah sampaikan itu di Tunggul 2, bagaimana kegiatannya? Refleksi yang mana Mbak Ayu? Maaf, anak-anak begitu ramai. Oke, tadi refleksi Ibu yang refleksi di Tunggul 2. Refleksi jelas. Terkait kurikulum. Refleksi terkait dengan kurikulum di Tunggul 2. Pelaksanaan kurikulum nggih. Iya, pelaksanaan kurikulum. Mungkin bisa disampaikan detailnya. Nggih. Nggih. Untuk implementasi kurikulum kami sebenarnya sudah berusaha untuk dengan pembelajaran paradigma baru, terbukti pada waktu kami mengadakan supervisi, kemarin Bu Ita juga sudah melaksanakan diferensiasi pembelajarannya secara diskusi kelompok dan sebagainya, dan kelas 3 pun juga sudah melaksanakan seperti itu walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Kemarin pada waktu supervisi itu kami memberi masukan-masukan secara pribadi di kelas. Pada waktu kita mengadakan supervisi kita juga langsung melakukan refleksi secara pribadi dan nanti bisa kita bahas bersama-sama pada waktu kita rapat guru untuk refleksi ini. Untuk intranya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Mbak Ayub untuk penilaian, untuk pengisian raport. Nanti
sesuai dengan juknis yang telah kami lakukan untuk semester kemarin sudah kami aturkan ke Bu Ayub pada waktu PMO bulan-bulan kemarin untuk pengisian rapat nanti sesuai dengan juknis. Ngoten Mbak Ayub. Baik, nggih. Bapak Ibu-ibu untuk kegiatan atau yang lainnya mungkin yang nanti atau besok di PMO selanjutnya saya coba tanyakan terkait review KOSP nggih. KOSP. Nah, di KOSP itu kan buatnya kan setahun yang lalu. Ya, Nah, review nggih. Reviewnya pripun Review kabarnya. kurikulum KOSP Mbak Ayub nggih. Ini Nggih. sebenarnya saya juga walaupun belum saya buka-buka mengamati mana yang belum terlaksana, apa yang ada dalam kendala, tapi baru sebatas saya buka-buka KOSP itu Mbak Ayub. Ini saya KOSP-nya ada di samping saya, bila ada waktu longgar saya buka-buka. Kemarin juga saya komunikasi dengan Pak Haryadi, mungkin ada review untuk kurikulum. Nanti kami selalu sharing atau dengan Pak Haryadi untuk kemajuan di SD kita. Ya Mbak, itu Mbak Ayub yang bisa yang baru kami lakukan untuk review kurikulum KOSP. Baik, nggih, Bapak Ibu, kalau sudah untuk review KOSP-nya, selanjutnya ini saya cek di instrumen PMO itu assessment. Ada kendala terkait dengan PTK yang kekurangan guru itu. Iya. Itu sudah ada jawaban atau kabar dereng nggih? Kemarin kan saya matur ke Bu Ayub untuk kendala PTK, ini untuk sementara sudah ada dari Korwil untuk guru yang masuk ke SD kami menggantikan guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. Nggih. Ada Bu Linda, ini sambil kuliah Mbak Ayub untuk menempuh S1 PGSD-nya kemarin S1-nya ekonomi, mungkin pegawai dulu kerja di bank. Saya juga seperti itu, Mbak. Lah pegawai bank jadi guru, ternyata Mbak Ayub dia komunikasi, saya selalu komunikasi, masuk sini saya beri arahan, nanti mengajar, ini bukunya, nanti bila ada pertanyaan tanya ya Bu, seperti itu. Ternyata itu mekanisme setelah saya amati di kelasnya luar biasa, malah kelasnya itu rapi, ada media, membuat media dan sebagainya. Alhamdulillah, IT-nya ya luar biasa. Karena alhamdulillah dapat pendukung dari guru baru yang bisa mendukung untuk lebih baik di SD kita, Mbak Ayu. Alhamdulillah, itu beliaunya masuknya lewat P3K atau dos pundi Ibu atau di drop dari dinas, bagaimana kepegawaiannya? Untuk gurunya, Bu Lindanya itu. Kemarin sebenarnya juga dapat guru P3K, yang dari luar satu, yang dari sekolah ini satu, tapi ini karena sebenarnya kemarin kan sudah lengkap untuk PTK-nya, berhubung ada angkatan kepala sekolah itu kurang satu, terus ada guru honorer tadi yang dari Korwil dimasukkan ke sini. Belum P3K. Oh, belum P3K, berarti belum, itu dinas yang merekrut gitu nggih? Sebenarnya tidak Mbak Ayu, tidak dinas nggih. Jadi itu nanti tidak masuk Dapodik, statnya dia cari pengalaman nggih. Dengan bimbingan kami ngoten. Karena S1-nya belum linear dengan
dengan sebagai guru. Jadi ini menempuh pendidikan PGSD-nya di UT. Nggih. Jadi sambil kuliah. Nggih. Maksudnya Korwil itu kok yang merekrut Korwil gitu, saya masih belum paham Bu. Tidak dinas tapi Korwil gitu loh. Sebenarnya kan kami tidak boleh memasukkan menerima WB honorer dari luar, Mbak Ayu. Pada waktu itu kan saya menyampaikan kekurangan PTK yang ada pada kami, pada Bapak Korwil, pada waktu itu Pak Karmo. Terus saya kan gimana Pak, ini kita kan sekolah penggerak harus banyak, kalau kelasnya di Sambi otomatis kan enggak bisa, karena kelas di Sambi itu kan misalnya di Sambi guru kelas 1 pada waktu jam anaknya olahraga nanti mulang di kelas yang kosong atau kelas dan lainnya seperti itu kan kurang fokus, tidak seperti guru kelasnya yang mengajar, jadi runtutlah carane seperti itu. Saya mengeluhkan itu kepada Pak Korwil. Nah, dengan inisiatif itu tadi ada seseorang yang melamar untuk menjadi mahasiswa di UT, itu syaratnya harus punya surat keterangan magang dulu di SD, seperti itu. Ngaten, nggih. Untuk itu Pak Korwil menawarkan kepada kami, apa ini Bu, ini ada seseorang yang ingin kuliah di UT, menempuh S1-nya biar linier menjadi guru SD, itu harus punya surat keterangan dari kepala sekolah yang untuk syarat menempuh kuliah. Ini gimana Bu, kalau ini biar magang di SD Ibu, seperti itu Bu Ayu. Sebenarnya kan dari dinas tidak boleh memasukkan itu. Jadi itu sekedar dia mencari pengalaman, belajar untuk menunjang program kuliah dia, Mbak Ayu. Jadi perlu bimbingan seperti itu. Jadi tidak bisa masuk dapodik. Jadi nanti bila ada angkatan, itu melalui angkatan umum, tidak masuk dalam jaringan di dalam itu. Untuk menyikapi Mbak Ayu, sebenarnya kan tidak boleh. Ini kan daripada disambi guru kelas lainnya mulang, kan lebih fokus ke situ. Walaupun kalau guru itu kan kalau mau belajar kan otomatis bisa, Mbak Ayu, kan dengan bimbingan kami, ada materi dengan belajar kan ternyata kan bisa menghasilkan, maksudnya bisa menghasilkan produk anak yang tertib, yang sekolah yang rapi, kelas yang bagus, media yang komplit, seperti itu Mbak Ayu. Dengan bimbingan kami semua, Bapak Ibu guru yang ada di sini. Seperti itu Mbak Ayu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi kendala di sebelumnya sudah tuntas nggih Ibu, dan dapat solusi. Itu yang diharapkan semua kendala itu tuntas dan dapat solusi gitu. Kok kendala ada yang demikian. Sebenarnya kalau dari cerita atau informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah kepada saya, itu di Kroyo juga Pak Didik banyak merekrut guru WB Bu gitu. Tapi ya dengan kondisinya tidak ikut dapodik dan yang lain-lain, sebenarnya nggak bisa, tapi kondisi di Kroyo demikian nggih sampun gitu. Nggih. Sebelum saya akhiri dan saya tutup, sebenarnya keluhan dari Pak Didik itu ya masuk akal Mbak Ayu. Memang kalau kita kehilangan guru 4 sekaligus, terus guru-guru potensi seperti itu setelah mengikuti guru penggerak, belum diimplementasikan ke sekolah, memberi kontribusi ke sekolah, sudah ditarik keluar, kan rugi kita Mbak Ayu sebagai kepala sekolah. Rasanya memang
betul Mbak Ayu, itu jika menampa saya pun saya juga marah Mbak Ayu. Lah terus sekolahku piye nak? Moro-moro diambil untuk menjadi kepala sekolah, sini tidak dikasih guru lagi, terus kelasnya tidak ada yang pegang, kan yang kepala sekolahnya yang budrek Mbak Ayu. Karena keseharian kita lihatnya kan seperti itu, anak-anak seperti itu, kita dituntut memberi pelajaran yang sedetail itu, terus PTK-nya enggak ada, terus kalau pemerintah memberi tenaga kan lie-lie, beberapa tahun baru dapat lah. Kita kan tiap hari harus menghadapi itu. Jadi saya juga kalau Pak Didi itu ngudoroso seperti itu, saya cuma mesam-mesem buar nih, malah mesam-mesem gitu. Dangun juga aku. Iya, memang kondisinya memang demikian. Nanti karena kebutuhan gitu. Iya. Makanya semoga ini saya nyambung ke kebutuhan guru, tapi sebenarnya ini juga bukan materi PMO, tapi nggak apa-apa, saya singkat aja aja Bu Ibu. Jadi ini Pak Menteri, Mas Menteri sedang minta izin ke DPR untuk proses distribusi guru yang lebih cepat. Itu Ibu-ibu. Jadi ada berita guru dibuatkan Shopee dalam tanda petik. Itu bukan maksudnya bukan amit sewu, sebelumnya kok guru kayak barang dagangan dibuatkan Shopee gitu. Tidak demikian. Namun gini, anggaran gaji untuk guru sebelumnya itu masuk ke dinas. Tanpa mengurangi rasa hormat dan menduga-duga atau gimana-gimana, sepertinya ditemukan banyak hal yang perlu diperbaiki dari situ. Makanya tidak lagi gaji ke dinas, tapi ke sekolah. Sesuai kebutuhan sekolah. Sekolah nanti yang laporan, aku tuh punya guru baru dengan ini. Oh jamnya ini, oh JP-nya ini. Itu sekolah yang akan melaporkan. Nah sekolah yang akan di-drop untuk pemberian gaji tersebut. Jadi tidak lagi dikelola oleh dinas untuk gajinya. Nah aturan baru tersebut juga diimbangi dengan kebutuhan guru yang luar biasa ini. Yang kalau kebutuhan sekolah kan nggak boleh dibatasi, pasti sekolah nambah-nambah terus, guru juga nambah-nambah terus. Itu pemerintah mengeluarkan aturan bahwa mahasiswa pendidikan yang lulus PTG Prajabatan, lalu kemudian syarat satunya lagi saya lupa. Jadi bisa memasuki masuk ke marketplace tersebut Ibu. Nah nanti sekolah ibaratnya belanja gurunya dari siplah sejenis itulah gitu. Kalau siplah kan untuk pengadaan barang nah itu nanti yang untuk pengadaan PTK. Jadi secara IT, teknologi semuanya terekam. Prosesnya, alurnya gitu. Untuk semuanya itu demi transparansi dan juga lompatan kecepatan pemenuhan kebutuhan guru, kebutuhan pengawas, kebutuhan kepala sekolah itu tadi. Harapannya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama peningkatan literasi dan numerasi tadi. Ngoten. Jadi tidak ada sebenarnya kok kayak barang atau bagaimana, enggak. Jadi dibedakan. Kan selama ini Bapak Ibu kan belanja setelah mengisi di RKAS atau ARKAS, milih belanjanya kan harus disiplah untuk barang-barang tersebut. Nah, nanti belanja PTK melalui marketplace PTK tersebut. Nanti untuk gaji yang Bapak Ibu rekrut gurunya akan ke sekolah, tidak ke dinas. Jadi yang menggaji adalah sekolah. Itu akan, kalau itu lolos, goal,
prosesnya akan sangat mempermudah sekolah ketika sekolah membutuhkan PTK sewaktu-waktu gitu. Jadi ngaten kayaknya. Baik, ada lagi yang mau dibagikan? Oke, Mbak Ayu, bila itu betul-betul disetujui ya alhamdulillah, karena kan kita bila sewaktu-waktu ada kekosongan PTK langsung terisi, ngoten nggih Mbak Ayu nggih. Jadi kita bisa mengajukan lewat itu tadi ngoten nggih. Iya, Iya. nggih. Jadi Jadi bisa belanja SDM-nya akan sangat lebih cepat, Bu. Tidak ada proses nunggu formasi P3K, nunggu ini, nunggu itu mboten. Dan nanti mereka yang lulus dan dibutuhkan oleh sekolah akan kayaknya perlu waktu sekian tahun atau bagaimana itu langsung 2 tahun atau kalau saya nggak keliru, saya masih belum hafal aturannya, itu langsung diangkat menjadi PTK, Bu, gitu. Nggih. Jadi nanti ke depan akan lebih enak dan juga kesejahteraan, semuanya muaranya adalah pada kesejahteraan guru, begitu. Dan kebutuhan guru yang secara cepat dan merata di sekolah, itu. Saya sih mendukung karena basis teknologi itu terlihat transparan dan enak, nanti nge-tracking-nya itu gampang. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, saya izin menutup dan mengakhiri nggih, Bu Ibu. Alhamdulillah PMO bulan Mei untuk SD Negeri Tunggul 2 Kabupaten Sragen dapat berjalan dengan baik dan lancar. Matur nuwun sangat, terima kasih banyak atas atensi Ibu Kepala Sekolah dan juga ibu-ibu guru KP kelas 1 dan kelas 4. Semoga manfaat untuk kita semua. Selamat berakhir pekan. Kalau saya ini long weekend nggih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur asik gitu. Kalau ibu-ibu kan Sabtu masuk nggih gitu. Kalau saya Sabtu nggak masuk gitu. Kalau Jumat itu juga belum ada edaran itu secara resminya. Jumat cuti bersama, Bu. Iya, libur. Nah, Ayu, nggih, pripun Putri? PMM-nya ada yang nambah lulus mboten? Oh iya, nanti datanya belum dikirim-kirim, nanti kalau sudah ketemu sama KFSP saya mintakan. Semoga nambah ya. Lalu kemudian Bu Warni kan dulu sempat tanya, Mbak ini nanti kepala sekolah dapat sertifikat enggak dan bisa enggak jadi kepala sekolah. Jadi aturan permen yang baru hanya hanya guru yang memiliki sertifikat sebagai guru penggerak yang dapat menjadi kepala sekolah. Aturannya adalah demikian, digedok guys. Jadi tidak ada kepala sekolah yang bukan. Nanti lah kula malah beneran Mbak Ayu nanti kepala sekolah. Rada di pengawas kula pengen kepala sekolah men teko pensiun pun. Nah, nanti kepala sekolah penggerak ini akan mendapat sertifikat juga sebagai kepala sekolah penggerak. Jadinya nggih insyaallah bisa tetap menjadi kepala sekolah. Informasi terakhir yang didapatkan adalah demikian Ibu, ngaten. Jadi semoga semuanya lancar dan saya juga mendorong Bu Ita, Putri serta Bapak Ibu yang lain di Tunggul 2 untuk mendaftar guru penggerak. Gagal coba lagi, nggak apa-apa, tapi tetap selalu daftar kalau ada bukaan. Ngaten nggih. Baik. Niku sami wedi nak guru penggerak dadekne kepala sekolah Mbak Ita niku kula ya mboten mangkat niku. Jare wedi mungkin nak dadi kepala sekolah jare Mbak Ayu. Loh, yo. Nggak apa-apa. Baik ya Bapak Bu Ibu matur nuwun sanget, mohon maaf atas pendampingan yang belum optimal. Insyaallah kita kepanggih akhir bulan depan
atau minggu ketiga bulan depan nggih Bapak Bu Ibu, selamat melanjutkan aktivitas, selamat berakhir pekan liburan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Yo sami live.